Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men. Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih. Lihat wajahnya. Walaupun nggak buka masker, coba lihat wajahnya saudara kasih ya. Apakah betul ada sukacita di wajahnya saudaraku terkasih? Karena kalau dia sukacita pasti kelihatan saudara kasih. Betul dong? Walaupun pakai masker, kalau orang lagi tersenyum itu kelihatan, saudara. Dari mana kelihatannya Bapak Pendeta? Lihat matanya, saudara kasih ya. Biasanya kalau dia tersenyum, biasanya matanya tambah sedikit menyimpit, saudara kasih, mengecil, betul dong? Berarti dia lagi senyum. Tapi kalau kau lihat matanya masih belok saja, saudara kasih, betul ya. Kau hati-hati, jangan-jangan dia lagi marah, saudara kasih. Haleluya. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita, saudara terkasih. Saya kasih tema, saudaraku terkasih, pantas diberkati. Temanya apa? Pantas diberkati. Coba lihat kiri kanan, tanya dia, kau pantas gak diberkati? Bilang kasih ya. Baik, saudaraku terkasih, yuk kita lihat firman Tuhan hari ini dan biar kita menjadi pribadi yang pantas diberkati. Yuk sama-sama saudaraku terkasih lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-19. Ayat yang pertama, yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-27. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Seperti biasa yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Karena semua harus suci saudaraku terkasih. Yang gak bawa handphone, Alkitab juga gak bawa, lihat depan. Ada tulis besar-besar di depan. Amin. Kalau lihat depan rabun jauh saudaraku terkasih, bolehlah lihat kiri kanan berbagi firman Tuhan. Amin. Kiri kanan gak bawa juga, saudaraku terkasih, kau cukup tutup mata, dengar baik-baik, karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Amin saudara ya. Jadi tutup mata, dengar baik-baik. Tapi kalau kau budak juga, saudaraku terkasih, saran saya tidurlah, saudara kasih, betul ya. Supaya nanti paling enggak yang dengar firman segar karena firman, kau segar karena tidur, saudara kasih itu. Baik saudaraku terkasih, Lukas 19 ayat 11 sampai 27 yang sudah dapat katakan amin. Yuk kita baca bergantian ya, saya 11, saudara 12, saya 13, saudara 14, begitu terus sampai dengan ayat 27. Saya mulai ayat 11, firman Tuhan bilang begini. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Itu Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ayat 27 sama-sama.
27 sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus bicara tentang berkat, saudara terkasih, kau harus mengerti bahwa berkat itu bukan cuma sesuatu yang terlihat wah, terlihat besar, terlihat luar biasa, bukan. Segala sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini, saudara terkasih, saudara harus mengerti ini adalah berkat yang sesungguhnya dari Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin itu cuman kau bisa bernapas dengan lega, saudara kasih, kantong si kosong, dompet apalagi, saudara kasih, betul ya. Tapi kau bisa bernapas dengan baik, nggak ada hambatan dan segala macam. Saya mau kasih tahu saudara, ini berkat Tuhan yang besar bagi kita. Kenapa begitu Pak Pendeta? Karena banyak orang, saudara kasih, untuk bernapas saja susah, betul? Kena AC dikit, pilek dia, saudara kasih, betul ya. Kena debu dikit, tersumbat hidungnya, saudara kasih, kita udah main lumpur, masih lancar saja, saudara. Saudara dengar, ini berkat Tuhan yang mungkin banyak orang tidak memilikinya. Jadi hari ini apapun yang bisa kau nikmati dalam hidupmu, saya mau kasih tahu buat saudara, itu berkat Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tapi hari ini mungkin saudara bertanya dalam hati seperti begini, tapi Pak Pendeta, saudara kasih, saya sih pengennya berkatnya diberkati luar biasa. Kalau bisa punya emas banyak, rekeningnya bertambah terus, maksudnya isinya bukan jumlah rekeningnya, saudaraku terkasih, isinya bertambah, harta di rumah luar biasa. Kalau bisa emasnya kayak yang di layar ini, saudara kasih ya. Jadi nanti kalau musim banjir tiba, kita nggak sibuk cari batu Pak Pendeta untuk ganjal-ganjal itu lemari, kita ganjal pakai emas, saudara kasih. Saudaraku terkasih, mungkin saudara berpikir dalam hati, kalau bisa seperti begitu Pak Pendeta, emang salah Pak Pendeta kalau misalnya saya ingin diberkati seperti begini, secara materi luar biasa. Saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik. Tidak ada yang salah dengan bicara tentang dengan diberkati, saudara kasih. Bukan cuman saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik. Tuhan juga pengen kau diberkati luar biasa. Bahkan firman Tuhan berkata, Yesus mengajarkan kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Allah pengen kau di bumi, tapi mengalami suasana sorga dalam hidup saudara. Amin. Allah pengen kita diberkati luar biasa. Kalau begitu Pak Pendeta, kalau saya boleh diberkati, bisa banget, saudara kasih. Tidak salah diberkati secara materi luar biasa. Yang salah itu apa? Saudaraku terkasih, yang salah itu ini, saudara kasih. Saudara lihat, ada 3 hal yang salah. Yang pertama, yang salah itu adalah jika kita menjadikan materi menjadi tujuan akhir kehidupan kita, itu baru salah. Kalau saudara cari materi karena saudara pikir itu tujuan akhir hidupmu, dengar baik, itu salah besar. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kita datang tidak bawa apa-apa, nanti pulang tinggalkan semuanya. Jadi hari ini saudaraku terkasih, seberapa banyak harta yang kau miliki dalam kehidupanmu, dengar saya kasih tahu buat saudara, itu hanya bisa kau nikmati selama kau di bumi ini saja. Setelah kau nanti naik ke surga, dipanggil Tuhan, saudara terkasih, semua kau tinggal di bumi ini. Jadi jangan jadikan harta menjadi tujuan akhir hidupmu. Tujuan akhir hidup kita surga. Amin. Yang kedua, salah jika kita melakukan cara-cara yang tidak berkenan untuk memperoleh materi. Karena pengen kayanya, saudaraku terkasih, kau pakai segala cara. Pergi ke tempat orang-orang yang bisa menduplikat uang. Tiba-tiba uangmu berganda, kasih 100.000 jadi 5 juta. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dengar, itu bohong semua. Kalau ada begitu, saudaraku terkasih, enggak ada orang miskin di dunia ini. Ada orang pengen kaya pergi ke dukun, dukunnya juga miskin, saudara kasih, betul ya? Lalu kau cari pengen harta di situ, saudara kasih. Saudaraku dengar, berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Artinya apa? Kalau kau pengen diberkati Tuhan, kau harus pakai kehidupan yang benar di hadapannya. Baru kau pantas diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Yang ketiga, salah jika materi membuat kita lupa sama Tuhan. Emang ada Pak Pendeta orang lupa sama Tuhan ketika dia diberkati? Banyak, saudara kasih. Ada banyak orang waktu belum punya pekerjaan, rajinnya ke gereja nggak kira-kira. Ibadah 4 kali hari Minggu dia datang 4-4-nya, saudara kasih. Lalu ibadah wanita datang juga dia, ibadah pria dia juga datang, saudara. Padahal dia wanita, dia datang ibadah pria, saudara. Ibadah sekolah minggu juga dia datang, alasan ngantar anaknya, saudara. Pokoknya semua ibadah dia hadirin. Kenapa? Enggak ada kerjaan, lagi cari kerjaan, saudara. Begitu diberkati Tuhan, mulai ada kerjaan, ada bisnis, mulai lupa sama Tuhan. Mulai banyak alasan. Waktu ditanya sama Bapak Gembala, Pak kemana aja? Kok nggak pernah datang lagi hari Minggu? Aduh Pak Pendeta, kita sibuk sekarang.
Hari Minggu sibuk juga, sibuk Pak Pendeta. Lo bukannya kerjanya cuma Senin sampai Sabtu, Minggu juga kerja Pak Pendeta. Hah kok kerja apaan? Kita kalau Minggu itu main golf, saudara kasih betul ya? Lu kok bisa main golf? Ya kalau di golf itu Pak Pendeta kita bertemu sesama pengusaha. Jadi kita bicara bisnis selama hari Minggu. Dari pagi sampai sore kita bisnis Pak Pendeta, sibuk sekali. Sudah begitu masih nggak tahu malu bilang sama gembala, tapi nanti Pak Pendeta tolong tetap doakan saya. Dan kalau Pak Pendeta berdoa sama Tuhan, saya minta titip doa Pak Pendeta, tolong tanya Tuhan. Apa itu? Tanya Tuhan di sorga nanti ada lapangan golf atau tidak. Saudara ya? Sudah nggak datang gereja, masih nggak tahu malu, saudara. Tapi yang namanya gembala dia tetap sabar. Dia bilang, iya Pak nanti saya tanyakan sama Tuhan. Tapi Bapak datang ya ke gereja ya, saya usahakan Pak Pendeta. Pokoknya dalam waktu dekat saya datang ke gereja. Tapi saudara tahu, 1 minggu berikutnya nggak datang juga, 2 minggu nggak datang juga, sampai berbulan-bulan nggak datang juga, sampai akhirnya ketemu lagi tuh pendeta sama jemaat sedekasi. Begitu ketemu Pak Pendeta yang bilang, Pak kemana saja, katanya mau datang, tapi kok nggak datang. Aduh Pak Pendeta sibuk sekali Pak Pendeta. Waduh itu luar biasa banyaknya kerjaan Pak Pendeta. Udah begitu masih nanya lagi Pak Gembala, tapi ngomong-ngomong sudah tanya Tuhan belum? Apa tuh? Yang waktu itu saya tanya loh, apaan tuh? Di sorga nanti ada lapangan golf atau tidak Pak Pendeta? Lalu Pak Pendetanya bilang, iya saya sudah tanya Tuhan. Dan Tuhan bilang ada. Dan minggu depan Bapak dipanggil main ke sana. Saudara itu langsung taubat ya saudara ya. Dalam hati berarti minggu depan tewas nih saudara itu. Langsung balik ke gereja tiap hari saudara. Saudaraku terkasih jangan sampai seperti begitu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu senang sekali kalau kita diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kau harus menjadi pribadi yang pantas diberkati. Saudaraku terkasih, maka hari ini makanya firman Tuhan berkata, saudaraku terkasih, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kau menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah karena kau hidup dalam kerajaannya, dalam hidup dalam pemerintahannya, saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Nah sekarang saya mau tanya dulu saudaraku terkasih. Sebelum saya lanjutkan khotbah saya. Siapa sini yang pengen diberkati luar biasa? Boleh angkat tangan saudara kasih ya. Yang pengen saja, yang pengen saudara kasih. Yang enggak usah saudara kasih ya. Saya percaya semua pengen, betul ya. Saudaraku terkasih saya sengaja suruh angkat tangan. Nanti saya mau tanya setelah khotbah. Saudara kasih saya mau tanya sekali lagi, masih angkat tangan enggak saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saudara kasih kita pengen sekali diberkati Tuhan luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara dengar, untuk menjadi orang diberkati Tuhan itu juga bukan orang yang sembarangan. Coba saya mau tanya buat saudara, kalau kau punya sesuatu yang berharga, lalu kau mau percayakan kepada orang lain, mau kasih sama orang lain, kira-kira kau lihat orangnya dulu enggak? Lihat apa enggak? Pasti lihat, betul? Saudara dengar, sama Tuhan juga, kalau mau memberkati orang, dia lihat dulu orangnya. Tuhan tidak percayakan sesuatu yang berharga kepada orang yang sembarangan, saudara kasih. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah mempercayakan permata kepada babi, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya hari ini kalau kau pengen diberkati Tuhan luar biasa, kau harus pantaskan dirimu atau jadikan dirimu menjadi pribadi yang pantas diberkati luar biasa. Amin. Yang pengen tadi diberkati luar biasa, dengar firman Tuhan ini. Supaya kau pantas diberkati Tuhan luar biasa. Saya temukan paling tidak saudaraku terkasih ada 3 prinsip menjadi pribadi yang diberkati Tuhan menurut firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada 3 pribadi, ada 3 prinsip saudara kasih yang membuat engkau pantas menjadi pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa. Yang pertama apa? Saudaraku terkasih, mari lihat saudaraku terkasih ayat yang ke-13. Lukas 19 tadi, saudara kasih ayat 13. Saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya apa? Pakailah ini untuk aku berdagang sampai aku datang kembali. Perhatikan ayat ini saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang saudara kasih pengen diberkati luar biasa, pengen menjadi orang yang luar biasa dalam hidupnya, dan waktu lihat orang diberkati dia merasa kagum, merasa heran, merasa dahsyat luar biasa. Tapi seringkali saudara kasih orang hanya lihat orang hebat, orang luar biasa, mereka nggak pernah mau lihat apa yang mereka hidupi sebelumnya, makanya mereka diberkati seperti itu. Saudara dengar firman Tuhan ini, saudaraku terkasih berkata, si raja tadi sebelum dia dapat berkat 10 mina, 5 mina, 1 mina yang begitu banyak luar biasa, firman Tuhan bilang dia memberikan 10 mina dulu. Amin. Ini bicara tentang apa? Saudara dengar, yang pertama saudaraku terkasih, untuk menjadi pribadi yang pantas diberkati,
engkau harus memiliki kehidupan yang suka menabur. Amin. Yang pertama, kalau kau pengen diberkati, kau harus suka menabur. Ini prinsip, saudara kasih. Banyak kali orang hanya pengen diberkati tapi nggak suka memberkati, saudara kasih. Banyak sekali orang pengen menuai berkat yang luar biasa tapi nggak suka menabur. Coba saya mau tanya buat saudara, kalau sampai misalnya kau menuai sesuatu yang luar biasa, tapi kau nggak pernah menabur, coba saya mau tanya, kira-kira punya siapa yang kau tuai? Grup A, biar cepat, saudara kasih, betul ya? Tiba-tiba kau nuai berkat luar biasa, tapi nggak pernah nabur, punya siapa yang kau tuai? Grup A. Pas, grup B, punya siapa yang kau tuai, saudara kasih? Bingung kan jawabnya kan? Nih ya, kalau sampai saudara menuai tapi nggak pernah menabur, kemungkinannya ada dua. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah orang izinkan kau menuai di ladangnya. Betul? Tapi dengar, saya kasih tahu buat saudara. Kalau sampai ada orang izinkan kau menuai di ladangnya, saya pastikan yang kau jual, yang kau tuai itu bukan hasil pertama, tapi sisanya. Betul? Nggak ada orang kerja mati-matian begitu menghasilkan, suruh orang lain tuai. Nggak ada itu, orang bodoh itu saya kasih. Semua orang kalau kerja habis-habisan, buat dia dulu, sudah diberkati, baru dia kasih orang lain. Betul? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau sampai kau menuai, tapi nggak pernah menabur, saya pastikan yang kedua, pasti kau nyolong, saudara kasih. Hari ini saudaraku terkasih, kau pengen diberkati luar biasa, pengen menuai berkat luar biasa, dengar, kau harus suka menabur. Kalau kau nggak suka menabur, itu tandanya jangan-jangan kau punya mental nyolong, saudara kasih. Hanya pengen menuai tapi nggak suka menabur. Saudaraku terkasih, makanya firman Tuhan catat jelas dan saya sering ingatkan kepada jemaat. Tuhan catat jelas firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai pasal 6 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan bilang Tuhan benci dengan orang yang pelit. Bahkan firman Tuhan berkata orang yang pelit nggak masuk surga. Coba lihat kiri kanan bilang makanya jangan pelit lo, saudara kasih. Pengen diberkati kok pelit, saudara kasih, betul ya? Kalau orang pelit itu kan begitu, saudara kasih, dok. Pengen diberkatinya saja luar biasa. Kalau udah diajak makan, silai kita bilang imunnya naik, saudara kasih, betul ya? Begitu sudah mau bayar, imunnya turun, saudara kasih, dok. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar saya mau kasih tahu, saudara, kalau kau pengen menjadi orang yang diberkati, kau harus suka memberkati, suka menabur. Nih ya, saudaraku terkasih, kalau kau diberkati Tuhan berkat, dapat gaji, bonus, apapun itu dalam hidupmu, saudara dengar, berkat yang kau terima itu selalu bicara tentang 3 hal. Apa itu yang pertama? Berkat yang kau terima itu sebagian adalah berkat untuk dinikmati. Jadi waktu kau dapat gaji, dapat bonus segala macam, jangan lupa menikmati berkat itu. Jangan saudaraku terkasih kau sudah dapat gajian, dapat berkat, anak bilang, Pi ayolah kita jalan-jalan Pi, kan sudah boleh nih jalan-jalan ke mall. Sesekali kita makan di luar lah Pi sama mami, saudara tahu. Lalu saudara bilang, hus, masih corona banyak, udah makan di rumah, masa Indomie, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar saya kasih tahu buat saudara. Nggak ada yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan, apalagi sekarang, tiba-tiba aja banyak orang dipanggil Tuhan, betul? Jadi jangan lupa nikmati berkatmu. Waktu kau dapat berkat, nikmati, saudara kasih. Saya dari dulu sampai sekarang komitmen sama istri, sama anak-anak, saudara kasih. Pokoknya setiap tahun kita harus jalan keluar. Pokoknya kalau ada berkat banyak, kami keluar negeri. Tidak cukup keluar negeri, luar kota, saudara kasih. Luar kota nggak cukup, luar rumah, saudara kasih, betul ya. Yang penting keluar, saudara kasih, betul. Saudaraku terkasih, kenapa? Karena kami harus nikmati berkat. Jangan sampai lupa nikmati berkat, saudara. Jangan terlalu pelit. Kalau sama diri sendiri kok pelit, saya sudah bisa yakinkan, saudara kasih ya. Untuk orang lain apalagi, saudara kasih. Yang kedua, kalau kau diberkati Tuhan, berkat itu adalah sebagian lagi berkat untuk disimpan. Kenapa harus simpan Pak Pendeta? Karena kita nggak tahu apa yang kita hadapi di depan. Siapa yang pernah kepikir 2 tahun akan mengalami badai yang begitu luar biasa seperti yang sudah kita lewati? Tidak ada yang pernah berpikir itu. Saudara dengar, maka kau harus punya simpanan sebagian dari berkatmu. Jadi waktu kau mengalami masa paceklik, ada berkat yang bisa kau nikmati kembali. Saya ini pendeta Pentakosta, pendeta yang hidup oleh pelayanan, saudara kasih, oleh iman. Kalau ada imanmu hiduplah kau, kalau nggak ada matilah kau, saudara kasih. 2 tahun kemarin saudara kasih, pandemi begitu luar biasa, hampir 2 tahun juga saya nggak punya pemasukan apa-apa. Tapi kalau kau lihat saya sekarang, saudara kasih, saya yakin kita semua sepakat, nggak mungkin saya cocok kelihatan seperti orang kekurangan, betul?
Kenapa badan Bapak gede begitu? Saudaraku terkasih dengar, loh kok bisa ya Pak Pendeta nggak punya pemasukan tapi masih bisa besar juga, masih bisa gemuk juga. Saudara dengar, ini karena sebelumnya ada berkat yang disimpan, saudara kasih. Kalau sampai nggak ada, kering saya sekarang, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, makanya waktu kau diberkati Tuhan, sebagian lagi simpan. Nah yang terakhir nih, sebagian lagi ini penting. Sebagian lagi adalah benih untuk ditabur. Kenapa harus menabur Pak Pendeta? Karena kau pengen nuai. Jangan cuma pengen nuai doang, tapi nggak suka nabur. Kalau kau pengen nuai, kau harus banyak nabur dalam kehidupanmu. Amin. Coba saudara lihat firman Tuhan ini, 1 Korintus, 2 Korintus pasal 9, 6 dan 7. Ayat 6-nya saja saya baca buat saudara. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya mau tanya saudara, kau mau menuai banyak atau sedikit? Banyak apa sedikit? Maka naburlah banyak. Jangan pengen nuai banyak, naburnya dikit. Tapi Pak Pendeta saya selalu berdoa lah Pak Pendeta, dan selama ini terbukti. Saya berdoa Tuhan berkati kami dengan buah-buah yang luar biasa. Nah itu pisang tetangga Pak Pendeta tiba-tiba belok ke tempat kita. Ya. Ini kau ikut ajaran sesat pasti saudara itu. Saudaraku terkasih, kalau kau pengen diberkati, kau harus menabur dengan luar biasa. Amin. Itu yang pertama, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, coba saudara lihat ya. Saudara jangan berpikir begini, Pak Pendeta, kalau kita nabur terus siapa yang nabur buat kita? Saya kasih tahu buat saudara, dengar baik. Saudaraku terkasih, kalau kau menabur, kau pasti menuai karena itu prinsip firman Allah. Coba saudara lihat, coba slide-nya dilanjutin. Coba saudara lihat ini, saudara kasih. Ini menarik sekali. Yang kita baca tadi, saudara kasih, firman Tuhan bilang, yang ditabur oleh raja tadi berapa? 10. Dia panggil anggotanya berapa orang? Berapa orang? 10, bukan 3, saudara kasih. Dipanggil 10, lalu dikasih satu-satu. Jadi yang dibagi itu untuk 10 orang. Lalu firman Tuhan bilang yang kembali berapa? Yang kembali berapa? 3, berarti yang kabur berapa? 7, saudara dengar. Yang kabur itu jauh lebih banyak dari yang kembali, betul? Tapi dengar firman Tuhan catat, sekalipun yang kembali cuma 3, yang dituai tetap lebih banyak daripada yang ditabur. Amin. Artinya apa, saudaraku terkasih? Kalau kau menabur, setiap benih yang engkau tabur dalam kebenaran dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Benih itu pasti akan bertumbuh dan berbuah, sekalipun banyak orang yang ingin merusak dan menggagalkannya. Maka hari ini saudaraku terkasih, jangan takut menabur. Sebab prinsip firman Tuhan, siapa menabur pasti menuai. Dan kalau kau menuai, kau pasti menuai lebih banyak dari apa yang kau tabur. Amin. Yang pertama, kalau pengen diberkati, pengen jadi orang yang diberkati luar biasa, kau harus jadi pribadi yang suka menabur. Yang kedua mari lihat saudaraku terkasih, Lukas 19 tadi, sekarang ayat 13 dan 16. Firman Tuhan bilang begini. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat 16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan berapa? 10 mina. Perhatikan baik-baik firman Tuhan bilang. Dikasih 1 mina, disuruh berdagang. Lalu waktu tuannya pulang, dia bawa 10 mina. Artinya apa? Dia berdagang dengan baik. Betul? Maka dengar, yang kedua, prinsip yang harus kau miliki dalam hidupmu supaya kau pantas diberkati adalah engkau harus jadi pribadi yang bertanggung jawab untuk semua yang sudah Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Kau pengen diberkati, saudaraku terkasih, kau harus melakukan yang terbaik, menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk berkat yang dipercayakan padamu hari ini. Bukan pada orang lain. Banyak orang gagal diberkati Tuhan. Saudara tahu kenapa? Karena dia sibuk ngitung berkat orang. Sibuk bicarakan berkat orang yang luar biasa. Dia lupa bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan Tuhan baginya hari ini. Kau harus menjadi pribadi yang siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab itu melakukan yang terbaik terhadap setiap yang dipercayakan Tuhan atas kita. Jadi kalau kau dipercayakan Tuhan atas hidupmu hari ini, pelayanan, pekerjaan, apapun itu saudara dengar, sekalipun sederhana, kalau kau pengen diberkati, kau harus lakukan yang terbaik dalam hal yang sederhana itu. Jangan pernah bilang begini, ya Pak Pendeta gimana saya mau jadi kaya, orang kerjaan saya customer service doang. Pak Pendeta gimana saya mau jadi kaya, saya cuma cukup jaga-jaga kantor doang Pak Pendeta. Pak Pendeta gimana saya mau jadi kaya, orang saya jualan pecal, bakwan, segala macam. Kalau kau mikirnya begitu, dengar, pantaslah kau miskin sampai sekarang, saudara.
Kalau kau pengen diberkati Tuhan luar biasa, kau harus percaya Tuhan bisa berkati engkau dari apa yang kau kerjakan hari ini sekalipun sederhana. Amin. Maka kau harus lakukan yang terbaik dalam hidupmu, jangan malas-malasan. Pengen diberkati bangun pagi jam 10. Gimana mau diberkati saudara kasih? Pepatah Indonesia bilang kalau kau bangun kesiangan berkatmu dipatok ayam. Coba saya mau tanya buat saudara, ayam bangun jam berapa menurut saudara? Coba. Grup A biar cepat, ayam bangun jam berapa? Jam 4. Grup B jam berapa? Jam 5. Dengar saya kasih tahu buat saudara, ayam nggak tahu jam, saudara kasih, betul ya? Lah terus Bapak kenapa nanyanya jam, saudara kasih? Saudaraku terkasih, ayam itu bangun tergantung dari cahaya matahari yang datang, saudara. Saudaraku terkasih, tapi kita anggaplah oke lah kita sepakat, kita buat ayam bangun jam 6 saja. Supaya yang lama bangun bisa ketolong sedikit, saudara kasih. Kita buat ayam bangun jam 6. Kalau ayam bangun jam 6, supaya berkatmu nggak dipatok ayam, paling tidak berarti kau harus bangun jam 6 juga, betul? Jadi ayam bangun, kau bangun juga. Terus patok Anda itu berkat, betul ya? Tinggal siapa yang lebih cepat. Kalau kau lebih cepat dari ayam, berkatmu nggak hilang. Tapi kalau ayam lebih cepat dari kau, habis berkatmu, saudara. Jadi kalau kau mau aman, saudara kasih, supaya nggak rebutan sama ayam, bangunlah sebelum ayam bangun. Jadi kalau ayam bangun jam 6, berarti kau harus bangun jam berapa? Jam berapa? Jam 5, jangan setengah 6. Kenapa Pak Pendeta? Karena kau bangun biasanya nggak langsung cekatan, belum lagi gini-gini. Udah dipanggil, nah masih gini-gini. Itu bisa setengah jam itu sekasih. Setengah jam begitu keburu ayam bangun, ayam nggak ada begini-beginian, langsung main patok dia sekasih. Saudaraku terkasih jadi bangun jam 5, saudara kasih, betul? Jadi kalau kau bangun jam 5 baru kau diberkati Tuhan. Saudara dengar, itu pepatah dunia, harusnya kau dalam Tuhan lebih dari itu. Kalau pengen diberkati harus lebih baik. Bangun lebih cepat, waktu kerja dengan cara yang terbaik. Jangan sudah bangun datang telat ke kantor, pas kerja di kantor masih tidur-tiduran juga. Gimana kau mau dipercayakan sesuatu yang luar biasa? Saya selalu bilang dan terus saya ingatkan kepada jemaat, kalau bayi banyak tidur itu bagus. Karena dia lagi pembentukan otak. Tapi kalau orang sudah gede kayak kita, ada kerjaan, tanggung jawab segala macam, bukannya kerja kok tidur terus. Dengar, itu bukan pembentukan otak, itu enggak punya otak, saudara. Jadi hari ini dengar baik, saudara. Kalau kau pengen diberkati, kau harus bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan Tuhan atasmu. Amin. Mungkin saudara bertanya dalam hati, Pak Pendeta, kita kan sudah menabur tadi, kenapa sekarang harus bertanggung jawab lagi? Kan sudah nabur, padahal harusnya kita tinggal tunggu dong. Kenapa sekarang harus bertanggung jawab? Dengar nih saya kasih tahu buat saudara. Kenapa engkau harus tetap bertanggung jawab sekalipun kau sudah menabur? Yang pertama, karena banyak di saat engkau menabur, sesungguhnya ada banyak oknum yang ingin engkau gagal. Dengar saudara kasih. Kalau mau cek realita yang terjadi, sebenarnya ketika lihat kau berhasil, ketika kau menghasilkan sesuatu dalam hidupmu, sesungguhnya lebih banyak orang yang iri daripada orang yang bangga dengan keberhasilanmu. Jadi waktu kau sukses, waktu kau kerjakan sesuatu lalu berhasil, terus orang senyum-senyum melihat engkau, jangan terlalu percaya sama senyumannya. Ada banyak orang di depanmu kayaknya dia, oh bagus. Di belakang bilang, bentar juga hancur. Betul ya? Saudaraku terkasih, maka dengar, kau harus bertanggung jawab, kerjakan yang terbaik terus. Sekalipun saudaraku terkasih, kau sudah berhasil. Yang kedua, karena bertanggung jawab adalah latihan yang paling tepat untuk menjadikan hidup kita kuat. Saudara dengar, di dalam Tuhan saudara kasih, untuk menjadikan pribadi yang berkualitas, jalannya cuma satu. Kalau kau lewati setiap proses dan kau bertanggung jawab dalam proses itu, baru kau jadi pribadi yang diberkati Tuhan luar biasa. Tidak ada dalam firman Tuhan istilah menjelma untuk jadi orang yang berkualitas dan bertumbuh. Tidak ada, semuanya lewat proses kata firman Tuhan. Sama kayak orang binaragawan. Saudara lihat tuh yang badannya bagus-bagus luar biasa itu. Saudara dengar, waktu dia lahir nggak gitu badannya, sama kayak kita semua. Saya juga fitness sama, saudara, sebetulnya. Cuman 3 bulan nggak ada hasilnya, saya tinggalkan, saudara itu. Nah, kalau misalnya saudara hidup saudara begitu juga, enggak mungkin menjadi orang yang seperti begitu, luar biasa bentuk badannya, enggak mungkin. Orang bisa jadi winaragawan dan bodinya luar biasa, itu karena tiap hari lewati proses dan dia tetap lakukan yang terbaik. Kadang-kadang waktu dia lagi fitness dia juga bosan, tapi karena dia tahu tujuannya ada untuk jadi orang yang bagus badannya, dia tetap olahraga terus, baru dia bisa jadi orang yang seperti itu. Hari ini juga sama. Kalau kau pengen menjadi orang yang berkualitas, saya mau kasih tahu saudara dengar, caranya cuma satu, bertanggung jawab.
Untuk terlihat hebat sekarang gampang, teknologi canggih. Tapi untuk orang yang sungguh-sungguh hebat, saudara kasih, dia harus lewat proses tanggung jawab yang luar biasa. Amin. Yang terakhir, saudara kasih, kenapa kita harus bertanggung jawab? Karena bertanggung jawab adalah ukuran kesiapan kita untuk kepercayaan yang lebih besar. Firman Tuhan bilang siapa setia dalam perkara kecil, baru dipercayakan perkara yang besar. Hari ini dengar. Kau tidak akan pernah dipercayakan perkara yang besar kalau kau tidak terlihat bertanggung jawab dalam perkara yang kecil. Hari ini walaupun kerjaanmu sederhana, kelihatannya sederhana, kelihatan orang lain kecil, dengar baik. Kalau kau kerjakan dengan cara yang terbaik, Tuhan bisa berkati engkau dengan cara itu luar biasa dalam hidupmu. Amin. Maka yang kedua, untuk jadi pribadi yang pantas diberkati, engkau harus bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, amin. Karena kalau pendeta ngomong terakhir, yang buta melihat, saudara kasih, betul ya. Jadi yang tadi udah mulai buta, matanya mulai ketutup, kelihatan hitam semua, saudara kasih. Begitu pendeta bilang terakhir, dicelikkan lagi, saudara kasih ya. Yang terakhir, saudara, ini paling penting, saudara kasih, supaya kau jadi pribadi, pantas jadi pribadi yang diberkati. Lihat Lukas 19 ayat 16 dan 24. Firman Tuhan bilang begini. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, kata tuannya, ambil mina yang satu itu yang tidak menghasilkan tadi, lalu berikan kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Nah ini saya mau tanya buat saudara, supaya kita sama-sama ngerti ayat ini, saudara kasih. Jadi saya nanya, jadi logikanya jalan, saudara kasih. Coba saya mau tanya buat saudara. Tadi kan saya tulis, saya tulis di depan, dari 10 orang yang dikasih mina itu ada 7 yang kabur, betul? Nah sekarang saya tanya buat saudara, kira-kira ini menurut saudara, kenapa dia kabur? Kira-kira alasannya menurut saudara, kenapa yang 7 itu kabur? Grup A, biar cepat, saudara, betul ya? Kenapa kira-kira? Kenapa? Yang kencang, saudara pakai masker nggak kedengaran, saudara. Saudara aku terkasih, coba kencang ngomong, saudara. Kalau dulu nggak pakai masker kan kita bisa prediksi mulutnya, saudara, betul ya? Ini kan ditutup, saudara. Tolong yang kencang. Kenapa dia kabur? Habis, oke. Grup B, kenapa dia kabur? Tidak bertanggung jawab. Oh, itu rohani sekali, saudara, betul ya? Langsung ambil poin 2, saudara. Artinya firmannya masuk, saudara, betul ya? Saudara dengar, ada 3 alasan kemungkinan mereka kabur. Alasan pertama adalah yang tadi, mina yang satu itu habis. Dia takut, lalu dia kabur. Alasan kedua, mungkin minanya tidak menghasilkan. Sama kayak yang satu tadi, mereka semua kan tahu tuannya ini tuan yang keras. Jadi kalau nggak menghasilkan pasti dimarahin. Dan betul terbukti yang satu dimarahin. Lalu saudaraku terkasih karena tidak menghasilkan dia kabur. Tapi ada alasan ketiga. Ini alasan sebetulnya paling sering terjadi. Tapi orang jemaat Tuhan kalau ditanya pura-pura nggak tahu nih alasan ketiga. Kenapa dia kabur? Karena sudah banyak dapatnya, lalu dia kabur. Saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, ini justru yang paling sering terjadi, betul? Sudah diberkati, kabur, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus ada 3 alasan. Nah sekarang saya mau tanya buat saudara, yang satu tadi udah bawa 10 mina, menghasilkan banyak, dia bawa kepada tuannya, ditambah bonus 1 lagi, betul? Nah sekarang saya tanya buat saudara, kira-kira menurut saudara, kalau si yang bawa 10 tadi, tidak bawa kepada tuannya, kira-kira ditambah bonus enggak 1 lagi? Ditambah atau enggak? Enggak, yang ada mungkin tuannya bilang cari dia, lalu potong juga di depan kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang saudara harus paham, dengar baik. Kalau kau pengen diberkati, terus tambah bonus-bonus lagi yang tak terduga dalam hidupmu, saudara dengar yang ketiga. Kau harus berani membawa kembali kepada Tuhan apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Yang terakhir, saudara kasih. Kalau kau pengen diberkati, saudaraku terkasih, kau harus berani membawa kembali kepada Tuhan apa yang sudah engkau terima dari Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Pendeta membawa kembali kepada Tuhan apa yang sudah kita terima dari Tuhan? Ada 2 caranya. Yang pertama, saudara terkasih, waktu kau dapat gaji, dapat berkat, dapat bonus segala macam, saudaraku terkasih dengar. Yang pertama yang harus kau lakukan adalah kau datang dulu sama Tuhan, bawa itu berkat mengucap syukur. Itu yang pertama. Jangan belum gajian kau udah mikirin utang. Hitung-hitungannya udah jelas. Ini keluar ke sini, ini keluar sini. Kurang lagi. Saudaraku terkasih jangan. Waktu kau diberkati, yang pertama bawa dulu berkat itu sama Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Ajar aku untuk bisa melakukan yang terbaik. Untuk menggunakan berkat-Mu ini dengan cara yang berhikmat dan bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kau lakukan adalah kau harus mengembalikan bagiannya Tuhan dan menikmati bagianmu. Pengen diberkati luar biasa, bahkan dapat bonus lagi dari Tuhan, saudara dengar. Kau harus kembalikan bagiannya Allah dan nikmati bagianmu. Ada banyak orang, saudaraku terkasih, pengennya Tuhan gak hitung-hitungan sama dia. Tapi dia hitung-hitungannya sama Tuhan gak kira-kira. Saya pernah ditanya sama murid saya, Pak Pendeta, kalau kita mau kasih perpuluhan itu sama Tuhan Pak Pendeta, sebetulnya dari mana itu potongan 10%-nya itu? Maksudnya saya bilang, ya maksudnya apakah setelah gajian kita potong 10% lalu kasih sama Tuhan, atau setelah gajian kita bayar dulu semua. Nanti begitu ada sisanya, nah 10% dari sisanya itulah kepada Tuhan. Saya bilang sama dia, kalau ada sisa, kalau nggak ada, gimana? Kau mau kasih apa sama Tuhan? Banyak orang kayak gitu. Pengen diberkati Tuhan luar biasa. Pengen Tuhan kalau bisa jangan hitung-hitungan. Pokoknya kalau kasih dia, wah luar biasa. Tapi dia sama Tuhan ini hitung-hitungannya nggak kira-kira. Coba saya mau tanya buat saudara dulu. Misalnya ada orang pinjam uangmu. Ya, 100.000 dia pinjam uangmu. Lalu saudaraku terkasih dia janji sebulan lagi mau bayar. Begitu sebulannya tiba, saudara kasih, dia minta, orang itu minta, kau minta utangnya, uang yang dia pinjam darimu, saudara kasih. Begitu kau minta, saudara kasih, dia kembalikan 90.000, 10.000 dibawa kabur sama dia. Coba saya mau tanya buat saudara nih, kira-kira bulan berikutnya, waktu dia mau minjam lagi, kau kasih nggak? Kasih apa nggak? Kasih apa nggak? Jangan pura-pura nggak tahu, betul ya. Jangan pura-pura, oh tetap Pak, saya tetap bermurah hati. Bahkan saya kasih, walaupun tidak dikembalikan sekalipun, kita harus tetap memberi. Nggak ada, cuma di sorga ada orang kayak gitu, saudara kasih. Saudaraku terkasih, pasti kau nggak kasih, betul? Saudara dengar, kau pengennya Tuhan juga memberkati engkau dengan luar biasa. Tapi kau suka bawa kabur uang Tuhan. Gimana Tuhan mau kasih kau berkat, saudara kasih? Hari ini dengar baik. Kalau kau pengen diberkati Tuhan, Tuhan sudah kasih berkat yang luar biasa. Bagian Tuhan tidak banyak, cuma 10%. Kalau kau pengen diberkati lebih, dapat bonus lebih, maka jadilah orang yang bisa dipertanggungjawab, bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya untuk mengembalikan bagiannya Tuhan dan menikmati bagianmu. Amin. Saudara dengar, orang yang berani mengembalikan kepada Tuhan apa yang sudah ia terima dari Tuhan, tidak akan pernah menjadi rugi, tetapi sebaliknya justru menjadi untung. Sebab mereka mendapat bonus dan tambahan yang spesial dari Tuhan. Ini dituliskan dalam firman Tuhan. Coba saudara lihat ayatnya. Yang pertama, saudara lihat Maleakhi 3 ayat 10-11. Saudara dengar ayat ini, tulisnya apa? Yang pertama firman Tuhan bilang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apa katanya? Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya mau tanya buat saudara, coba saudara lihat ayat itu. Setelah kasih perpuluhan, baru tingkap-tingkap langit terbuka, atau terbuka dulu, baru kasih perpuluhan? Yang mana yang benar? Setelah kasih baru kau lihat kedahsyatan Allah luar biasa. Amin. Tapi yang kedua lebih dahsyat. Waktu kau kasih bagiannya Allah kembali kepada dia. Firman Tuhan ayat 11 bilang, aku akan menghardik bagimu apa? Belalang pelahap. Pernah alami nggak dalam hidup saudara kasih? Begitu dapat gaji senang, kayaknya besar gajinya saudara kasih. Betul? Tapi tiba-tiba besoknya ada aja yang bikin keluar uang. Tiba-tiba kompor meleduk saudara kasih, betul ya? Dibawa ke tukang kompor perbaiki, udah nggak bisa Pak, harus ganti nih. Akhirnya kau beli kompor baru. Baru selesai kompor baru dibikin, kulkas korslet. Saudara kasih itu. Begitu dicek saudara kasih, wah kompresornya rusak nih Pak. Harga kompresor mirip dengan harga kulkas. Udah beli baru aja, beli baru kulkas lagi. Belum lagi kulkas selesai masih diatur-atur saudara kasih. Anak kepleset, kakinya sakit, bawa rumah sakit saudara kasih. Keluar lagi sekian ratus ribu saudara kasih. Begitu sudah selesai malam udah capek, masuk ke kamar saudara kasih. Waktu hidup-hidupin AC, kenapa ini AC nggak hidup lagi saudara kasih? Rupanya sama, kompresornya meledak juga di luar. Pernah nggak alami seperti begitu? Nggak habis-habis kayaknya pengeluaran saudara kasih. Saudara terkasih, waktu kau ngalami seperti begitu, coba koreksi diri. Jangan-jangan saudaraku terkasih ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kau hidupi selama ini dalam kehidupan. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus dengar, kalau kau percaya Tuhan itu maha baik, Allah yang pasti memberkati engkau. Waktu kau kembalikan bagiannya saudara kasih, dengar, kau sedang tidak berbuat baik.
tapi kau sedang melakukan apa yang harus kau lakukan dalam kehidupanmu. Dan percayalah, Tuhan ketika memberkati kau dengan luar biasa, itu karena dia lihat kau pantas diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Untuk itu jadi pribadi yang diberkati Tuhan dan pantas diberkati. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Jangan pelit, itu yang pertama. Saya kasih, kayaknya itu lebih enak kalimatnya. Saya kasih, betul ya? Jangan pelit, itu yang pertama. Saya kasih, suka nabur, karena kau akan menuai. Amin. Yang kedua apa? Bertanggung jawab. Yang ketiga, kembalikan bagian Tuhan dan nikmati bagianmu. Yuk kita bangkit berdiri, saya kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Sebab Dia Bapa, kuat tangan